Kita berdoa. Biarlah lewat firman-Mu ya Tuhan, kami kembali mendengar suara Tuhan. Kami kembali boleh diarahkan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Di tengah situasi yang tak baik-baik saja, biarlah kami tetap hidup seturut dengan firman. Biarlah kami tetap taat pada firman. Dan kiranya firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini boleh kembali menguatkan langkah kami, mengarahkan hidup kami semakin hari, membuat kami semakin layak disebut anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bertemu lagi bersama dengan Bapak Ibu, kebanyakan Ibu di sini gitu ya. Mari kita sama-sama membuka Mazmur 34. Mazmur 34. Kita akan baca seluruh bagian dari Mazmur 34. Dan kita mau melihat apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap hari. Mazmur 34. Saya mau mengajak kita baca bergantian. Jadi saya terlebih dahulu ayat yang nomor ganjil. Lalu Bapak Ibu membaca ayat dengan nomor genap. Mazmur 34 dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini menikmati kebaikan Tuhan.
Suatu saat saya bertemu dengan seorang oma, jadi dia habis operasi begitu kakinya, kemudian dia datang persekutuan lansia di tempat kami, di pintu gereja itu, jadi dia mau masuk ke gedung gereja, di pintu ketemu saya, lalu omanya nyapa. Kami ngobrol dan omanya bercerita, tadi malam saya itu tensinya rendah. Sampai pusing, mau bangun aja saya nggak kuat. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong supaya tensi saya normal. Nah saudara, oma ini niat banget doanya ya. Habis amin, dia ambil alat tensinya, terus dia tensi. Terus masih rendah juga gitu. Omanya kemudian mikir gitu. Apalagi yang kurang ya, oh aku belum penyembahan begitu. Lalu dia nyanyi, dia beberapa lagu gitu ya, dia nyanyi kayak nyanyi penyembahan gitu Bapak Ibu gitu. Setelah dia nyanyi beberapa lagu gitu ya, sampai dia nangis juga gitu. Lalu dia berdoa lagi dan dia minta Tuhan tolong supaya malam ini tensi saya ini normal. Tolong Tuhan supaya saya nggak pusing karena dia mengatakan rendah sekali. Saya nggak tanya berapa tapi dia udah bilang bahwa rendah sekali sampai saya tuh pusing sekali katanya. Mau bangun itu susah. Dia merasa bahwa doa aja nggak cukup lalu dia penyembahan. Nyanyi beberapa lagu. Beberapa bagian dia nangis gitu, kemudian dia doa. Habis doa, amin, dia tensi lagi. Ya masih rendah juga gitu. Kemudian oma ini berpikir, apa lagi yang kurang ya gitu. Oh kayaknya belum baca firman. Dia doa, dia nyanyi pujian, lalu kemudian dia baca firman. Ada beberapa teks yang dia baca gitu. Seperti saat teduh, padahal pagi udah saat teduh, tapi kemudian dia baca lagi firman begitu, lalu dia nyanyi, dia doa gitu. Setelah amin, dia tes lagi. Kira-kira masih rendah atau normal? Ini kenapa kurang beriman semua ya? Sebegitu putus asakah hidup ini? Tensinya jadi normal. Amin kan? Mukjizat masih ada kan ya? Jangan putus asa gitu ya. Saya aja kaget gitu. Tapi saya sama lah sama ibu-ibu bapak di sini gitu ya. Lalu dalam hati saya berpikir ini mesti rendah lagi. Ternyata Bu Pendeta tensi saya normal, saya kaget gitu. Dia tensi beneran. Dan normal malam itu juga. Tapi kalau mau coba nanti malam boleh ya resep ini gitu. Tapi jangan kecewa kalau kemudian tetap rendah gitu. Entah kenapa malam itu mujizat turun gitu. Dan beneran tensinya jadi normal ketika dia benar-benar kayak melakukan apa yang akan dia lakukan. Seperti kalau kita dengar di kitab Wahyu itu ketuk pintu maka pintu akan dibuka gitu ya. Rasanya imannya itu kayak gitu. Dia menikmati kebaikan Tuhan. Dia mensyukuri banyak hal. Bahkan kakinya yang belum sembuh di doa itu dia bersyukur. Tapi ketika dia minta dengan sungguh-sungguh karena dia tinggal sendiri di rumahnya yang sangat sederhana. Sehingga kalau dia merasa Tuhan kalau tensi saya nggak normal, saya nggak bisa bangun, siapa yang nolong di tengah malam? Tuhan dengar loh doanya. Dan kemudian tensinya jadi normal. Hidup kita itu bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi seringkali untuk sampai kita bisa nikmati kebaikan Tuhan itu banyak sekali hal yang kita alami. Mazmur 34 bercerita tentang pengalaman Daud. Boleh slide yang pertama. Mazmur 34 ini ketika Daud melarikan diri dari Saul, kita tahu ya cerita Daud dan Saul begitu. Lalu orang yang kenapa Daud kemudian jadi sangat takut dalam kitab 1 Samuel itu yang menjadi latar belakang Mazmur 34 ini. Orang melihat Daud lalu mereka memuji. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud
Berpuluh-puluh ribu. Ini kita bayangkan, Saul yang sudah benci pol sama Daud begitu. Lalu kemudian dia juga sudah mengalahkan begitu banyak musuh. Tapi di tengah kemarahan dia pada Daud, lalu ada orang yang kemudian memuji Daud lebih baik daripada Saul. Lebih hebat daripada Saul. Sampai akhirnya saking takutnya Daud lalu berpura-pura gila. Berpura-pura tidak waras. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Akhirnya harus begitu. Tapi dari kisah Daud itu kita belajar apa? Dalam keadaan benar dan baik sekalipun, ada orang yang gak bisa menerima kita. Jadi kita gak bisa berharap bahwa semua orang itu bisa suka. Kita udah melakukan kebaikan yang paling hebat sekalipun, kalau orang itu gak senang, gak bisa. Sampai dibilang gini, mau dia sudah berubah jadi malaikat pun, kalau dia masih gak senang, malaikat aja dia bisa gak suka gitu. Artinya kita gak bisa maksa orang untuk suka. Artinya kita harus belajar menerima bahwa dalam hidup kita tidak semua orang kemudian senang atau suka pada kita. Ini biar kita tuh gak sakit hati, gak sedih, gak kecewa, gak marah hanya karena ada yang gak seneng. Hanya karena ada perilaku orang kok kurang baik apa aku. Ya gak usah orang lain gitu ya Bapak Ibu. Dalam keluarga aja ada banyak orang tua yang kayak luka batin sama anaknya sampai bilang kurang baik apalagi Bu, semua udah aku lakukan. Apalagi semua juga udah diberi. Wong kami belum mati aja dia minta warisan kami kasih katanya. Tapi tetap aja perilaku anaknya gak menyenangkan. Itu keluarga. Lah apa pula hanya teman. Bisa jadi kalau dia gak senang pada kita, ya dia gak senang aja gitu. Nah seringkali yang membuat kita itu tidak siap adalah ketika kita terlalu punya harapan yang besar. Ketika kita terlalu punya ekspektasi bahwa orang harus berbaik pada kita. Kenyataannya tidak. Nah karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kalau hidup berbeda dengan harapan kita, kalau situasi tidak baik-baik saja, kalau ada hal yang begitu menekan dan menggoyahkan hidup kita, apa yang saudara dan saya harus lakukan? Dalam situasi hidup kita, slide berikutnya. Dalam kehidupan kita saudara, kita itu bisa berada dalam situasi yang pahit seperti Daud. Maka ketika kita ada dalam situasi yang pahit, kita itu diperhadapkan dalam dua perspektif. Pertama kita dikubur atau kita ditanam. Beda, sama-sama dalam tanah. Kalau dikubur ya udah selesai. Kalau kita hadapi situasi yang tiba-tiba mengagetkan, kita bilang Tuhan mati aku, mateng aku ini Tuhan. Kita takut luar biasa gitu. Kita cemas luar biasa. Dunia seperti runtuh gitu. Bisa jadi kita seperti mengalami di kuburan di tempat yang gelap. Yang gak tahu, gak ada jalan keluar, gak ada titik terang. Tapi saudara, kalau di tengah kegelapan dalam situasi yang paling pahit itu pun, ketika kita kemudian ngalamin titik gelap itu, lalu perlahan-lahan kita mulai bergerak dan percaya pada penyertaan Tuhan, perspektif kita jadi berubah. Enggak, aku enggak dikubur, aku ditanam. Kalau tanam kan tumbuh kan? Kalau tanam itu tumbuh. Oke. Sama ada di dalam tanah, masih gelap. Tapi aku tahu ada Tuhan yang mampu membuka semua jalan.
Oke, masih gelap dan seolah-olah semua pintu tertutup. Bahkan orang bilang susah, nggak bisa, udah nggak mungkin. Memang berat ini, nggak ada jalannya. Tapi saudara, kalau kita kemudian percaya kepada Tuhan, orang bilang boleh pintu itu tertutup. Tapi kita tahu kuncinya ada di Tuhan. Tuhan yang bisa membuka pintu itu. Makanya di tengah situasi yang pahit, ketika Daud sudah melakukan hal yang baik, tapi kemudian dia mengalami situasi yang begitu menakutkan, Daud itu memilih untuk tumbuh. Bukan tenggelam, bukan dikubur. Ditanam dan tumbuh. Bagaimana kita bisa lihat bahwa Daud bisa bertumbuh? Ada 3 hal, slide berikutnya, yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Yang bagian pertama ayat 2 sampai ayat 6 itu tentang keputusan hati Daud. Bagaimana dia tetap memuliakan dan mencari Tuhan di tengah kegelapan. Di tengah situasi yang pahit. Yang kedua, saudara, Daud belajar untuk apa? Hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 15. Lalu bagian yang ketiga nanti kita akan lihat. Daud belajar benar untuk mengenal Tuhan Sang Pembela. Jadi ketika dia ada dalam situasi yang pahit, tekanan, susah, ada dalam kegelapan dan merasa bahwa nggak ada jalan, belum ada titik terang, maka yang paling pertama keputusan hatinya terlebih dahulu. Lalu dia ambil keputusan untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan dia percayakan segala sesuatu pada Tuhan Sang Pembela. Mari kita lihat yang pertama. Tentang keputusan hati. Saudara-saudara, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam kita lihat. Ini Daud sedang berpura-pura tidak waras, saking takutnya gitu ya. Supaya orang ya udah jadi gak tega. Ya sama kalau kita gitu misalnya walaupun ini hanya bahasa kiasan gitu ya. Pernah kan dengar ketika sudah terlalu kesel sama orang lalu kita bilang apa? Udah yang waras ngalah, karena kita anggap dia orang gila jadinya kan, ya enggak. Kita anggap orang itu udah enggak waras itu, ya udahlah kita yang waras ini ngalah gitu. Ya sama kalau kita ketemu orang yang mungkin agak kurang waras di jalanan ya kita yang harus ngalah juga. Ngapain kita berdebat di situ. Nah ketika Daud ada dalam situasi yang kemudian tertekan dan takut gitu saudara, ayat 2 sampai 6 itu menunjukkan sikap hatinya gitu. Aku hendak memuji Tuhan segala waktu, lihat ya, segala waktu. Bukan hanya ketika dia merasa Tuhan menyertai, dia kuat, dia kemudian bertahan. Tapi di saat dia dalam titik terendah, bahkan dia pura-pura gila pun saudara, dia memilih untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita masyurkan namanya. Aku mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kalau Anda ada dalam situasi yang berat saudara, jangan tenggelam dalam pikiranmu sendiri. Puji Tuhan, nyanyikan. Bu Pendeta suara saya gak bagus, dengar lagu-lagu rohani. Pasti menguatkan. Tuhan itu bertahta di atas pujian. Nyanyi. Saya pernah dampingi ada jemaat yang di Dr. Sutomo saudara, kondisinya sudah sangat berat gitu ya. Ada suaminya, ada anaknya satu doang gitu. Tapi ibunya dalam keadaan yang sudah sangat berat. Dokter pun sudah bilang kami sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi saudara, di tengah kesedihan itu keluarga ini bernyanyi gitu. Memuji Tuhan, nyanyi terus. Bahkan ibunya ini berpulang
Ya, dalam kondisi mereka semua sedang bernyanyi. Dan saya ingat benar lagu yang mereka nyanyikan, yang sampai mengantarkan ibunya berpulang itu, merelakan mamanya pergi itu, mereka nyanyi lagu Semua Baik. Anda bayangkan, ini kondisi yang lagi tidak baik-baik saja. Ini kondisi yang sangat berat, orang yang lagi kritis, di mana dokter angkat tangan. Tetapi ketika mereka waktu itu bernyanyi, yang mereka pilih lagu apa? Semua Baik. Tahu kan lagu itu? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau buat di dalam hidupku. Anda bayangkan, ini lagi terkapar. Tapi begitu mereka nyanyi terus pujian itu, mamanya pergi dengan pujian itu. Bahwa mereka sedih, iya. Tapi itu tadi yang Daud pemazmur katakan apa? Aku mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kalau mau mengalami apa arti ketenangan di tengah situasi yang tak nyaman, harus punya hati yang ngambil keputusan. Aku tetap mau memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan mampu melepaskan segala kegentaran dan kesesakan kita. Bagian yang kedua dalam bacaan kita, ayat 7 sampai ayat 15, itu kita kayak diajak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Marilah anak-anak dengarkan, aku takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Saudara, kenapa takut akan Tuhan ini menjadi bagian penting dalam hidup kita? Karena kalau kita nggak takut akan Tuhan, begitu kita menghadapi situasi yang buruk, lalu kita bisa tergesa-gesa ingin keluar dari persoalan itu, seringkali keputusan yang tergesa-gesa selalu pasti melanggar firman Tuhan. Mesti. Karena kita udah kepengen keluar aja dari masalah itu, lalu kita udah kemudian gak taat lagi sama Tuhan. Kita gak takut lagi sama Tuhan. Yang penting persoalanku selesai, yang penting masalahku selesai. Perkara menyelesaikan dengan cara yang benar atau tidak, kita udah gak peduli. Tapi hari ini saudara, betapa pentingnya hidup dalam takut akan Tuhan. Karena dikatakan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi hidup dalam takut akan Tuhan juga ada hal yang harus saudara dan saya jaga dalam hidup ini. Ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan gini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian, berusaha untuk mendapatkannya. Apa sih cara hidup yang takut akan Tuhan? Jangan berbuat jahat sama orang. Jangan jahat, pilihlah untuk berkata-kata yang baik satu dengan lainnya. Saudara-saudara, hidup sekarang itu sedang gak baik-baik saja. Aduh, banyak sekali kita tahu perang yang terjadi ya. Tapi bukan hanya di sana, dalam keluarga terjadi banyak peperangan. Ada orang yang perangnya perang batin.
Kita mungkin kalau kita lihat berjalan seolah orang itu semuanya pakai mobil begitu. Atau mereka pakai kendaraan, mereka berjalan. Tapi kita nggak pernah tahu orang yang dalam mobil itu mungkin sedang nangis luar biasa untuk hidupnya. Kita mungkin nggak pernah tahu orang yang terlihat ceria, senyum, nyapa dan sebagainya. Tapi hari itu hatinya sedang hancur luar biasa. Kita nggak pernah tahu. Ada orang yang mungkin terasa begitu kuat dan tegar hadapin segala sesuatu. Lalu kita ketemu dan kita merasa gila ya orang ini kuat. Tapi kita nggak tahu mungkin tadi malam dia sedang nangis habis-habisan dengan hidupnya. Sedih luar biasa. Ada orang yang mungkin sedang hancur hatinya. Sekarang itu banyak hal yang terjadi dan sedang tidak baik-baik saja. Dunia bisnis juga sedang tidak baik-baik saja. Lalu berdampak pada kehidupan setiap orang. Banyak yang di PHK, banyak yang jualannya juga nggak bagus. Banyak orang yang kemudian ngalamin pergumulan. Saya kemarin itu ya iseng dari gereja ke tempat pastori itu saya milih naik Gojek, biasanya kan Gokar. Saking kepengen tahu bagaimana sih situasi sekarang. Dan ya saking mungkin Tuhan itu dengar ya doa saya, bilang Tuhan pokoknya saya mau naik, jadi naik Gojek gitu ya. Di perjalanan itu saya ngobrol sama bapak tukang Gojeknya. Dan bapaknya bilang, dia cerita, Bu saya itu Kristen juga karena dia jemput saya di gereja gitu ya. Lalu dia cerita, dia sekolahnya S2 sampai di Amerika sana. Papahnya meninggal karena dia anak tunggal, dia harus pulang, lalu harus nemenin mamanya. Cari kerja di Indonesia susah banget Bu. Ya sudah, saya harus bertahan, saya kan harus makan juga. Ya udah, Gojek aja, punya kemampuan. Tapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja, dia udah lamar ke sana kemari, CV dia mungkin begitu menakutkan untuk perusahaan sekarang ini. Sehingga akhirnya dia harus memilih itu. Banyak kesusahan Bapak Ibu. Karena itu kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan itu jangan jahat sama orang. Jangan perkataan-perkataan yang buruk. Lebih baik kita jadi orang yang menghadirkan ketenangan. Jadi berkat itu begitu. Siapa tahu ketika orang datang mungkin ya, Bapak Ibu yang datang, kan kita nggak pernah ngerti. Semua orang nggak akan mudah untuk sharing bahwa tadi malam saya sedih, saya sedang dalam masalah, saya terpuruk banget, saya takut sekali. Nggak semua orang bisa berbicara ketakutannya. Tapi begitu dia berusaha untuk datang, dia berusaha untuk hadir, nyapalah dengan hal-hal baik, kebaikan. Itu sudah membuat orang bisa merasa lega. Karena di rumahnya, dalam situasi hidupnya, mungkin dia sudah penuh dengan ketakutan. Mungkin dia sudah lagi dalam proses percaya atau enggak percaya atas apa yang terjadi. Tapi begitu kita menyapa dengan hal baik, kita berkata-kata dengan hal baik, mungkin sedikit menguatkan orang itu. Takut akan Tuhan mengajarkan kita supaya hidup tetap taat meskipun situasi berat. Tapi salah satu yang juga diajarkan lewat firman Tuhan adalah gimana kita belajar untuk menjaga lidah terhadap yang jahat. Gimana kita menjauhkan diri dari segala yang jahat. Kita memilih berkata-kata yang baik. Ingat loh, firman Tuhan dalam ayat 7 itu dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau kita yang menyebabkan orang itu tertindas, lalu dia berseru kepada Tuhan,
Dia nggak balas kejahatan kita dengan kejahatan begitu. Tapi dia berseru kepada Tuhan, maka urusannya jadi berat. Urusan kita dengan Tuhan kan. Karena dikatakan orang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Dan ketika Tuhan mendengar, Tuhan cari sumbernya kan. Makanya betapa saudara kita belajar dari firman Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kalau kita tahu ada dalam situasi yang sulit, kita tetap takut akan Tuhan. Percaya Tuhan akan menolongmu. Tuhan gak akan meninggalkanmu. Tuhan akan terus menjadikan kita berkat yang membuat orang kemudian merasakan bahwa oke. Hidupnya itu gak baik-baik loh. Tapi luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Kita justru jadi kesaksian. Dan yang ketiga saudara, kita belajar mengenal Tuhan Sang Pembela. Ayat 16 sampai ayat 23 dikatakan tentang bagaimana Tuhan berpihak pada kita. Mata Tuhan tertuju pada orang benar, telinganya pada teriak mereka yang minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Apa artinya saudara? Betapa pentingnya kita percaya pada Tuhan yang membela kita. Kalau berhadapan dengan kejahatan, ada orang yang berbuat jahat pada Bapak Ibu, pada Anda, jangan goyah dan jangan balas. Gak usah takut dengan perbuatan orang yang mungkin jahat pada kita. Jangan goyah, ada Tuhan. Tapi juga jangan balas. Percaya Tuhan itu pembela kita. Percaya pada kebaikan hati Tuhan yang akan memelihara hidup kita, yang akan melindungi kita. Ada satu kata yang saya lupa, ini penulisnya siapa gitu ya. Tapi dia itu bilang begini. Boleh klik berikutnya. Lidah manusia itu seperti anak panah. Jika engkau terus menangkapnya, tanganmu akan luka. Biarkan saja panah-panah itu jatuh, karena perisaimu adalah keyakinan bahwa Tuhan pembela yang adil. Saudara-saudara, kalimat ini terus membekas gitu ya. Karena seringkali hati kita menjadi hancur itu bukan karena orang langsung nonjok ke kita. Tapi perkataannya begitu pedes, nyakitin, ya kan? Bukan dia langsung datang lalu nampar kita, enggak. Kalau nampar aja mungkin selesai ya, agak merah dikit, lalu ya udah selesai. Tapi kata-kata itu kan sakit banget gitu. Tapi kata-kata ini penulis ini mengingatkan bahwa mari kita bayangkan lidah manusia itu, orang yang berkata-kata itu seperti anak panah. Diserang pada kita gitu. Jangan berusaha menangkapnya, memegangnya, menahannya. Luka tanganmu. Jangan berusaha untuk menangkap semua kata-kata orang yang buruk itu akan menyakitin, akan membuat luka hati kita. Akan membuat kita merasa buruk. Akan membuat kita merasa hidup kita gak berharga. Akan membuat kita merasa kok begini banget hidup ya Tuhan. Jangan dipegang anak panah itu, biarkan aja dia jatuh. Karena kita tahu Tuhan pembela kita, amin. Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan berfirman, pembalasan adalah hakku. Betapa pentingnya kita mengingat bahwa mengenal Tuhan Sang Pembela itu akan mendatangkan kelegaan bagi kita. Kemalangan orang benar banyak,
Ingat ya, dia nggak bilang sedikit. Oh kalau kita jadi orang Kristen, hidupannya diberkati luar biasa. Enggak, firman Tuhan bilang kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Nah persoalan kita adalah yang kita ingat cuman kemalangannya, kita lupa ada tapinya. Setelah tapi itu seringkali nunjukin apa yang baik kan? Oh iya Bu, saya ada dalam pergumulan tapi saya bersyukur Tuhan menyertai. Saya sakit tapi saya bersyukur Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan. Saya sedih luar biasa tapi saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya sekarang sendiri, tapi saya selalu rasa Tuhan itu tidak jauh dari hidup saya. Jadi ada tapinya, kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskannya dari semua. Nah, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu seperti apa. Slide berikutnya. Orang benar berseru, Tuhan mendengarkan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia lepaskan dari kesesakan. Satu hal pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita ada dalam pergumulan dan kita bawa itu kepada Tuhan adalah Tuhan ubah hati kita dulu. Dari yang tadinya takut jadi percaya. Dari yang tadinya kita anggap dikubur, mati nih, selesai nih. Gak bisa nih, gak ada jalan. Tapi kemudian Tuhan ubah hati kita berpikir, enggak ditanam kok, kita akan tumbuh. Orang benar berseru, Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan berjanji melepaskan kita dulu dari kesesakan. Karena kalau hatinya udah lega, masalahnya belum selesai pun gak apa-apa. Kalau kita sakit, lalu kemudian kita berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menghadirkan damai sejahtera yang mungkin gak pernah kita dapatkan sebelumnya, itu jauh lebih indah daripada sehat tapi gak damai sejahtera. Tuhan ubah hati kita terlebih dahulu. Tuhan itu dekat pada orang yang remuk hati. Tuhan menyelamatkan orang yang patah semangat. Kemalangan orang benar banyak. Tuhan melepaskannya. Tuhan melindungi. Tuhan membebaskan. Hal-hal inilah saudara kebaikan Tuhan yang kita dapatkan ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Ketika kita punya hati yang memutuskan untuk memuji Tuhan di tengah segala situasi, entah baik dan ataupun buruk. Ketika kita memilih aku tetap akan takut akan Tuhan. Gak akan melakukan hal yang berlawanan dengan firman. Aku akan menjaga mulutku supaya tidak memperkatakan hal yang menyakiti hati orang. Aku akan jaga hatiku supaya selalu punya hati yang baik untuk orang lain. Aku akan jaga tanganku supaya enggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena aku tahu Tuhan pembelaku. Aku akan jaga tanganku untuk tidak memegang panah yang menyakiti dan melukai hatiku, perkataan-perkataan orang itu. Aku akan lepaskan supaya enggak luka. Karena kita tahu ada banyak kebaikan Tuhan yang kita terima. Kalau kita mau melekat pada Tuhan. Kelekatan dengan Tuhan adalah kunci. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika kita belajar kemelekatan kita pada Tuhan, maka kita nggak akan melekat lagi pada persoalan kita. Kita memilih membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan persoalan kita. Amin. Kemelekatan dengan Tuhan akan membawa kita merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sebagai penutup,
Slide yang terakhir. Kebaikan Tuhan itu melebihi doa yang dijawab. Dia hadir dalam ketakutan, dia menemani dalam kesedihan, dia memulihkan luka kita, dan dia menyegarkan jiwa kita. Amin. Pertanyaannya cuma satu sekarang. Maukah Anda percaya pada jalan Tuhan? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami lagi di tengah segala situasi yang terjadi, baik atau buruk. Biarlah kami selalu memuji nama-Mu Tuhan. Bantu kami supaya kami terus hidup dalam takut akan Tuhan. Tidak melakukan hal yang jahat pada sesama kami. Ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang mengalami kesedihan. Biarlah kami tak menambah penderitaan, kesedihan mereka, kesulitan mereka. Biarlah kami boleh menjadi berkat. Tolong kami supaya kami belajar terus untuk takut akan Tuhan. Kadang hati kami terluka oleh berbagai perkataan atau perbuatan orang lain. Tapi kami bersyukur pada Tuhan untuk firman hari ini. Kami tidak boleh memegang anak panah itu. Karena itu akan terus melukai hati kami. Kami harus melepaskan, membiarkan itu jatuh. Dan biarlah hanya puji-pujian pada Tuhan yang penuh dalam hati kami. Karena Tuhan yang mampu melepaskan kami dari kesesakan. Tuhan yang mampu memulihkan luka kami. Tuhan yang mampu menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami semua berkata, amin.